Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak Indonesia. Peternak jaya, Indonesia makmur. Perkenalkan, saya Aris Dwi Anggara, owner dari ASF Integrated Farm. Jadi, ASF Integrated Farm lahir di desa dan menjawab tantangan yang ada pada desa. Kebetulan yang memang saya alami, khususnya di desa itu, sesungguhnya banyak potensi emas yang bisa digali, tapi karena adanya tentang ilmu yang sesuai sehingga kurang bisa digali di desa. Jadi kalau kita ngomong di desa itu harga tanah masih sangat murah, terus tenaga pun untuk operasional juga sangat amat murah. Apalagi di era sekarang, itu kelangkaan pangan semakin nyata terbukti. Kenapa itu terjadi? Karena kurangnya efektif dalam mengelola sektor pertanian dan peternakan. Dari situ ASF menjawab tentang memanfaatkan peluang yang ada di desa. Jadi ASF mulai usaha itu berawal dari peternakan domba. Dari peternakan domba ini banyak mengintegrasi dari sumber daya, potensi-potensi yang bisa membangun perekonomian atau potensi emas yang ada di dalam desa. Di mana dari kita ngomong domba itu pasti mengeluarkan yang namanya fases. Dan fases itu tidak semata-mata kita buang saja, melainkan kita olah menjadi ekonomi yang lebih tinggi. Suatu contoh seperti ada di domba kotoran yang namanya fasesnya ini nggak langsung kita buang, melainkan kita kasih pakan ke cacing. Lah, yang kedua ada namanya urin domba. Jadi urin domba kita sendirikan, ini yang khususnya pastinya tidak bau karena dengan pola pakan yang tepat. Urin domba kita sendirikan, kita olah, kita kasih campuran sehingga bisa bermanfaat sebagai pupuk organik cair. Ini suatu contoh kita tandon di sini. Jadi ini urin domba yang kita tandon, ini kita jual, per 2 liternya kita jual hanya 10.000. Ini yang pastinya sudah diolah sangat baik untuk tanaman. Yang kedua, dari kotoran ternak itu kita menghasilkan cacing. Nanti kita lihat cacingnya. Nah, dari cacing itu sebagai bahan antibodi atau energi yang besar di dalam kandungan cacing, itu bisa kita integrasikan menjadi, kita bisa membudidayakan ayam. Ini contohnya ayam chopper. Ini sama sekali meskipun dengan cuaca ekstrim, itu ayam Mas Desa. Kalau satu lagi nih. Jadi kalau kita ngomong cacing sebagai antibodi dan sebagai sumber energi terbaik, misalnya terbaik, itu kalau kita beternak ayam ada prinsip cepat besar susah mati. Ini hasilnya. Kita meskipun cuaca yang ekstrim, alhamdulillah nggak ada yang mati, betulnya juga bagus untuk ayam chopper. Jadi bisa menekan kerugian. Terus kita bisa budidaya juga yang cocok untuk itik atau bebek. Ini hasilnya. Alhamdulillah juga nggak ada yang mati. Gitu. Jadi sangat cocok untuk memaksimalkan keuntungan di tengah sulitnya bahan pakan atau mahalnya pakan baik dari unsur daging atau pertanian. Ini contoh bebeknya juga, sini monggo. Jadi ini contoh dari itik kita yang dengan kombinasi pakan cacing. Di sini kita juga mengabdi ke masyarakat, sekiranya masyarakat minimalisir pembelian bahan
dari pabrik, tapi kita rangsung sendiri, yang pastinya lebih murah, efektif, dan efisien. Kita membuat konsentrat sendiri. Jadi kita dengan ilmu yang ada, kita mengabdi kepada masyarakat, kita merangsung sendiri, sehingga biaya operasional sangat tertekan dan hasil maksimal. Ini kita punya gudang konsentrat yang pastinya sementara kita distribusikan ke kelompok kita sendiri, ke masyarakat. Semoga nanti kedepannya bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Langsung kita lihat ke peternakan cacing kita. Kode. Oke, ini contoh peternakan cacing kita. Sengaja memang karena keterbatasan sumber daya yang ada, untuk bisa menghasilkan kotoran ternak yang banyak, kita sengaja kotoran ini kita jadikan sebagai pupuk yang spesial, namanya pupuk kascing. Pupuk kascing itu gunanya untuk sebagai tanaman tabulam pot, di mana meskipun dalam pot buahnya sangat amat lebat. Yang kedua, biasanya kita jual kiloan untuk petani. Jadi petani kalau mau menanam cabai, menanam jagung, itu resiko mati sangat amat sedikit atau kecil kalau kita pakai kascing. Terus yang ketiga, biasanya pupuk kascing itu digemari oleh para pelaku-pelaku bisnis jasa pembuat taman-taman yang ada di kota. Biasanya. Jadi biasanya kalau pupuk biasa masih layu, tapi kalau kascing itu untuk membuat taman itu nggak ada kata layu. Lah, cacing sendiri punya nilai ekonomis yang sangat tinggi kalau kita jual. Salah satunya untuk bibit ikan yang ngambil itu. Jadi kalau indukan ikan dikasih dengan cacing, ini bisa lihat ini. Nah, ini cacingnya peternakan kita. Oh, ini. Maaf ya, ini cacingnya. Ini peternakan cacing kita. Kita carikan di bawah ini. Lihat ini. Jadi cacing ini sangat besar manfaatnya sebagai antibiotik, sumber energi terbesar. Cacing ini biasanya digunakan kebutuhan wajib untuk bibit tambak ikan. Jadi kalau dikasih cacing ini sumber makanannya, telur ikan banyak. Yang kedua, untuk ayam juga, untuk ayam bertelur itu memacu rangsangan bertelur banyak dan banyak yang jadi. Bahasanya bukan buntes. Ini juga ini cacing kita inilah ini. Nah, ini dan kebetulan bedak-bedak yang beli cacing ke kita itu seneng. Karena kenapa? Kalau beli cacing liar, mereka banyak yang mati. Tapi kalau beli ke kita, itu prospeknya besar. Karena kalau nggak laku atau lakunya lama, bisa kita ternak. Tambah lama, tambah gemuk gitu. Lah, ini cacing kita ini. Jadi intinya peternakan kita punya prinsip from zero to hero. Insya Allah kita bisa memaksimalkan desa sehingga desa kita bahasanya itu ada di desa tapi rezeki kota. Demikian dari saya. Untuk bisa bertanya-tanya ke depannya, itu kita bisa share di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.